hadisnya berkaitan dengan batasan mengusap dan bukan batasan berlakunya toharah yang kita peroleh dengan mengusap. Karenanya yang sahih dan yang arjah, yang lebih kuat pendapat adalah yang mengatakan bahwa walaupun masa telah berlalu 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam bagi yang musafir, maka toharahnya tidak la yantaqid, toharahnya tidak batal kecuali dengan mubtilatil wudu. Kecuali dengan hal-hal yang dapat membatalkan wudu berupa apa? Hadas asghar ataupun hadas akbar. Berupa kentut, buang air kecil ataupun buang air besar, atau tidur ataupun bersentuhan dengan lawan jenis yang membangkitkan syahwat. Adapun dengan selainnya maka tidak membatalkan taharah yang kita peroleh dengan mengusap di atas khuf. Karenanya yang rajih dan yang aqwa min haitsu dalil, yang dalilnya lebih kuat ialah pembatal itu hanya ada satu. Pembatal taharatul khuf dengan apa? Yaitu dengan mubtilat al-wudu, seperti yang akan disebutkan oleh Syekh di sini. Seperti yang dinyatakan oleh Syekh yang pada poin ketiga. Di sini yang ketiga, wa ma yujibul ghusl. Pembatal khuf yang mengharuskan kita melepas khuf dan membasuh kaki hanya ada satu, yaitu apa? Ma yujibu al-ghusl. Segala hal yang mengharuskan kita mandi janabah itulah yang hanya mampu mengharuskan kita melepas khuf. Adapun sekedar hadas asghar, maka kita cukup mengusap di atas khuf. Misalnya sekarang kita telah mengenakan khuf. Kemudian jam 10 kita buang air besar. Maka ketika kita ingin berwudu lagi, kita cukup mengusap di atas khuf. Adapun kalau kita melakukan sesuatu yang mengharuskan kita hadas mandi janabah. Misalnya kita sekarang mengusap khuf jam 6, kemudian jam 10 kita tidur, di tengah malam jam 12 kita mimpi basah. Maka karena mimpi basah inilah kita harus melepas khuf kita ketika kita ingin bersuci. Tidak cukup kita dengan mengusap di atas khuf. Jadi pembatal taharatul mashi alal khuf hanya ada satu yang benar, apa? Yaitu ma yujibu al-ghusla. Kalau tanpa itu kita tidak berkewajiban untuk melepas khuf dan membasuh kaki. Mungkin antum bertanya, lalu bagaimana? Apa fungsinya tauqid 1 hari 1 malam? Pembatasan waktu 1 hari 1 malam yang disebutkan dalam hadis Abu Bakar atau yang lain. 3 hari 3 malam bagi yang musafir. Fungsinya adalah menjelaskan bahwa bila telah berlalu masa ini 1 hari 1 malam atau 3 hari 3 malam, maka ketika antum hendak berwudu lagi, hendak mengulang wudu atau melakukan wudu yang telah batal, maka antum harus melepas kaki dan membasuh kaki. Namun bila antum tidak perlu untuk berwudu, dan karena wudu antum masih belum batal, maka antum tidak wajib melepasnya. Tidak wajib melepas. Namun kalau sudah batal dan telah berlalu 1 hari 1 malam, antum ingin berwudu lagi, maka wudu yang akan antum lakukan setelah berlalu 1 hari 1 malam ini, maka ketika wudu antum harus melepas khuf dan membasuh kaki. Adapun taharah yang telah antum peroleh sebelumnya tidak menjadi batal hanya karena berlalunya masa 1 hari 1 malam. Jadi tauqid di sini, pembatasan waktu 1 hari 1 malam, 3 hari 3 malam itu hanya menjelaskan tentang tempo bolehnya antum mengusap, bukan tempo atau batas waktu berlakunya taharah, tidak. Jadi kalau sudah berlalu 1 malam kemudian antum ingin berwudu lagi, maka antum harus membasuh kaki dan melepas khuf. Namun kalau antum tidak berwudu, dikarenakan antum belum batal wudunya, maka antum masih boleh menggunakan wudu ini untuk beribadah apa saja. Salat, qiraatul Quran, tawaf ataupun yang lainnya. Jadi pembatal mashal al-khuf hanya ada satu, yaitu ma yujibul ghusl, segala sesuatu yang mengharuskan kita mandi janabah. Baik. Kita lanjutkan bab tayammum. Bab tayammum. Tayammum
adalah taharah jadidah. Taharah yang baru selain taharah yang telah kita pelajari. Bila sebelumnya kita mempelajari taharah dengan dengan air, maka sekarang kita akan mempelajari taharatud darurah. Taharah dalam kondisi darurat. Dalam kondisi khasah, dalam kondisi yang tertentu. Nah, para fuqaha mengatakan bahwa taharah dalam Islam atau kaum muslimin mendapatkan satu keistimewaan dibanding umat-umat selain mereka. Karena kaum muslimin dibenarkan untuk bersuci dengan tayamum. Sedangkan umat-umat sebelum kita tidak. Ketika mereka ingin bertaharah, kalau tidak ada air maka mereka harus mencari sampai ketemu. Tidak ada keringanan. Kalau mereka tidak mampu bagaimana? Tetap harus berwudu, tetap harus mandi. Kalaupun mati, ya kalaupun harus mati dengan wudunya. Kalaupun harus sakit parah, tetap tidak ada keringanan. Kalau ingin berwudu, menurut dalam syariat umat-umat sebelum kita, maka mereka harus menggunakan air. Walaupun harus patah tangannya, walaupun harus membusuk, tidak peduli. Tidak ada keringanan. Harus dengan air. Dan inilah yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Di antara kelima hal ini adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi sebagai masjid dan tempat untuk salat, wa tahura, dan sebagai alat untuk bersuci. Di dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan, fa ayyuma rajulin min ummati, siapa saja dari umatku adrakathu shalah, yang mendapatkan waktu salat telah tiba, falyusalli, hendaknya ia segera salat, fa inna ma'ahu masjidahu wa tahurahu, karena ia senantiasa mendapatkan tempat untuk salat dan juga mendapatkan alat untuk bersuci. Di ladang, ya silahkan sholat di ladang. Di pinggir jalan, silahkan sholat di pinggir jalan. Di mana saja. Di atas rumah, silahkan sholat di atas rumah. Di mana saja. Kenapa? Di dalam syariat Islam, kita dibenarkan untuk sholat di mana saja. Bukan syarat sholat di masjid. Bukan syarat untuk sholat di masjid. Adapun umat-umat sebelum kita, kalau mereka ingin beribadah, ingin sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka harus sholat di mana? Di dalam biak mereka, di dalam tempat-tempat ibadah mereka. Tidak sah kalau mereka sholat di luar tempat ibadah yang telah ditentukan. Dan tidak boleh mereka bertayamum. Nah, kaum muslimin mendapatkan keringanan, mendapatkan keistimewaan, di mana ibadah mereka dimudahkan. Kalau tidak sempat ke masjid dikarenakan suatu hal, tidak ada masjid, maka silahkan sholat di mana saja. Yang penting suci. Kalau mereka tidak mendapatkan air, maka mereka boleh bertayamum. Nah, tayamum ini merupakan khasiyah, keistimewaan kaum muslimin atau keistimewaan agama Nabi Muhammad SAW. Nah, akhwan wa ahibbai, tayamum diambil dari kata yammama yuyammimu atau tayammama yatayammamu, yang artinya pada asalnya artinya adalah bermakna al-qasdu. Artinya adalah mengarah, menuju. Nah, ibadah ini bersuci dengan menggunakan debu dikatakan tayammum dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fatayammamu sa'idan thayyiba." Tujulah, ambillah sa'idan thayyiba. Pergilah ke tempat sa'idan thayyiba, debu yang bersih. Karena sejak itu disebut ibadah ini dengan ibadah tayammum. Disebut dengan tayammum. Kenapa? Karena seorang muslim, antum ketika hendak bertayamum, mencari air, hendak berwudu dan tidak mendapatkannya, atau
antum tidak mampu menggunakan air karena satu sebab, maka antum otomatis akan menuju ke tempat yang ada debunya untuk kemudian bertayamum. Maka ini dinamakan dengan tayamum. Beda dengan wudu. Kalau wudu dinamakan wudu, diambil dari kata wada'ah yang artinya adalah bersih, bersinar-sinar, bercahaya. Wudu dikatakan wudu, ibadah bersuci dengan air itu dikatakan wudu dikarenakan dengan wudu antum akan mendapatkan kebersihan secara lahir dan kesucian secara batin. Lahir antum akan bersih, wajah akan berseri-seri, sebagaimana batin antum pun akan bersih dari noda-noda dosa. Adapun tayamum tidak. Sebaliknya justru wajah antum akan menjadi kotor karena antum menggunakan debu untuk bersuci, mengusap wajah sehingga wajahnya akan menjadi kotor. Sehingga tidak dikatakan wudu. Kenapa? Yang arti kata wada'ah tidak terpenuhi di sini. Wajah antum tidak menjadi bersih, berseri-seri seperti ketika berwudu. Bahkan malah semakin yang tadinya wajahnya kotor, tatkala bertayamum malah semakin kotor, bukan malah semakin bersih. Karena tidak dikatakan wudu dirakan tayamum. Kenapa? Antum memilih pergi ke tempat yang ada debu. Dari tempat yang tidak ada debu menuju ke tempat yang ada debu. Nah, ikhwani wa ahibbai, tayamum. Allah Subhanahu wa taala tatkala mensyariatkan tayamum, mungkin ada yang mengatakan umat Islam ini atau agama Islam agama yang corok, kotor. Kenapa? Sudah tahu tidak ada air, bukannya malah suruh menjaga diri agar tidak semakin kotor, malah umatnya diapakan? Disuruh ngambil debu, disuruh melumurkan ke wajahnya. Sehingga penampilannya akan semakin kotor. Sudah 3 hari tidak mandi karena tidak ada air, bukannya malah disuruh membersihkan badan, malah mengotori wajahnya dengan debu. Sehingga kalau antum bayangkan, 3 hari tidak dapat air, kekeringan, antum sudah berkeringat, berdebu, kotor wajahnya, sekarang setiap kali mau sholat, tayamum. 5 kali sehari. Besok 5 kali sehari, hari ketiga 5 kali sehari, maka wajah antum akan semakin kotor. Berarti agama Islam ini agama yang jorok. Mungkin orang akan berkata demikian. Ini agama yang ketinggalan zaman. Kenapa tidak pakai alat pembersih wajah saja? Kan kalau wudu itu wajah menjadi bersih, nah sekarang pakai tisu basah saja misalnya. Sehingga dilap wajahnya akan semakin bersih. Kan sekarang sudah zamannya maju. Tidak ada air ya pakai tisu basah misalnya. Sehingga semakin harum wajahnya dan semakin bersih wajahnya, tidak semakin kotor. Tidak demikian. Kalau di dalam wudu kita mendapatkan kesucian, kebersihan secara fisik, lahir dan juga kebersihan secara batin. Maka di dalam tayamum pun demikian, kita mendapatkan kesucian namun bukan kebersihan dan kesucian secara lahir, namun secara batin. Karena Allah Subhanahu wa taala, antum lihat dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, setelah Allah mengatakan, wa in kuntum marda aw ala safarin wa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kemudian Allah mengakhiri ayat ini dengan mengatakan, ma yuridullah liyaj'ala 'alaikum min harajin. Kemudian apa? Walakin yuridu liyutahhirakum. Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dengan mensyariatkan wudu dan mensyariatkan tayamum tatkala antum tidak mendapatkan air, tidak ingin mendatangkan haraj. Tidak ingin agar umatnya ini mendapatkan kesusahan, kerepotan. Tidak. Namun sebaliknya Allah menginginkan agar umatnya liyutahhirakum, agar umatnya menjadi suci. Apa hubungannya dengan tayamum dengan suci? Bukannya malah semakin kotor. Kok dibilang bersih? Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan tayamum kita mendapatkan taharah? Walakin